Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang ngapak di podcast Daybak, tempat di mana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi terbaru, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains tentunya. Di kesempatan kali ini sih, chapter udah mengumpulkan beberapa macam pertanyaan yang sering sekali ditanyakan berupa pemilihan memory card secure digital atau micro SD yang sering kali dikatakan oleh orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia menggunakan micro SD ini pastinya untuk gadget dan berbagai macam peralatan-peralatan lainnya, seperti ya paling sering itu ya tentu saja HP, smartphone, terus kamera digital, dan beberapa peralatan-peralatan yang membutuhkan penyimpanan itu yang utama. Dan biasanya orang Indonesia itu masih sangat bingung untuk membedakan kelas-kelas yang ada pada dalam pembelian sebuah micro SD ya teman-teman. Tapi sebenarnya sih udah banyak sekali perubahan dan tentunya udah lebih modern dan lebih cepat, transfer rate-nya pun bahkan lebih luar biasa. Karena biasanya orang Indonesia tuh masih bingung, saya tuh harus beli memory card yang apa ya untuk membuat kamera saya tuh jauh lebih bagus performanya dalam penyimpanan dan lain-lain. Saya harus beli HP apa ya untuk menambah kapasitas HP saya agar saya bisa menambah jumlah foto dengan jumlah yang banyak dan kualitasnya baik. Nah, ini tentunya akan saya jawab untuk kesempatan kali ini nih, karena kita akan membahas memory card ini. Karena memory card jenisnya banyak banget teman-teman. Ya bisa teman-teman tahu itu ya micro SD itu ya untuk gadget, ada juga untuk multimedia card, MMC itu. Terus ada juga memory card yang untuk game, terus ada compact flash, ada banyak banget jenisnya. Tapi yang kita bahas tentunya untuk gadget dulu. Karena pada dasarnya pertama kali ada barang ini itu sebenarnya sudah dari tahun 1999 sudah ada, tapi perusahaan pertama yang didirikan itu pada tahun 2000, satu tahun setelahnya, pada tanggal 28 Januari teman-teman. Terus pada awalnya perusahaannya itu hanya terdapat pada 3 perusahaan besar, yaitu Toshiba, SanDisk, dan Panasonic. Tuh, pada setiap negara yang ada juga gitu loh teman-teman. Terus bisa dibilang juga sekarang itu secara membersnya atau anggotanya itu dulu yang mendirikan tuh dari Eli Harari dari SanDisk, Taizo Nishimura dari Toshiba, dan Yoichi Morishita dari Matsushita Electric Industrial. Tuh pendiri awalnya, dan akhirnya dikembangkan secara global. Ini sejarahnya ya. Itu sekarang sudah di Kingston, udah ikut Lexar, udah ikut Phison, udah ikut Samsung juga sudah menerbitkan salah satu Samsung Evo. Terus Silicon Motion juga udah, Sony pun sudah. Kalau teman-teman tahu Sony juga sudah lama. Terus Tuxera dan berbagai macam perusahaan-perusahaan lainnya lah ya. Itu yang teman-teman harus tahu. Nah, secure digital diambil kata inisialnya menjadi SD. Nah, itu yang nama pertamanya, kemudian dikembangkan jadi mini SD pada tahun 2003, micro SD 2005, SDHC 2006, mini SDHC 2008, micro SDHC 2007. Jadi malah mikronya dulu baru mininya ya. The SDXC 2009, micro SDXC pada tahun 2009 dengan kapasitas 1 tera nih. Jadi kapasitas 1 tera itu sudah lama ya. SDUC 2018. Nah, micro SDUC pada tahun 2018 yang terbaru itu. Dan kapasitas ya dari 4 GB ke 32 ke 1 tera. Sebenarnya ada alasannya, tapi mungkin kita bahas di selanjutnya. Kenapa sih kalau penyimpanan itu kelipatan 2 gitu loh? 2 kali. Nah, itu sebenarnya ada alasannya. Tapi kita akan mulai langsung. Micro SD adalah suatu jenis kartu memori ya, memori eksternal dengan ukuran terkecil dengan dikembangkan untuk media penyimpanan portable. Variannya sangat banyak dan tergantung dari kapasitas dan harga barang terpengaruh dari kapasitasnya. Kenapa portable? Nah, karena digunakan untuk alat-alat yang kita bawa sehari-hari loh teman-teman. Itu alasan pertama mengapa alat ini disebut portable. Jenis micro SD yang umum ya ada 3 sebenarnya di Indonesia. Yang keempat itu belum terlalu banyak tapi ya sudah digunakan, yaitu SDXC atau Secure Digital Extended Capacity. Pada jenis ini, kecepatan transfer minimum pada memory card itu bisa sampai 32 GB hingga 2 TB dan penyimpanannya juga. SDHC atau Secure Digital High Capacity lebih dari 2 GB hingga ke 32 GB. Sementara SDSC atau standar Secure Digital standar kapasitinya itu 2 GB atau kurang. Dan perlu ketahui teman-teman, kalau sebuah tanda itu tidak muncul pada keterangan, maka bisa dipastikan
memory card yang Anda beli itu palsu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Kecepatan transfer datanya ini sebenarnya dibagi oleh beberapa golongan kelas. Nah, yang paling sering digunakan di Indonesia sejak dulu dan hingga sekarang itu ada beberapa bagian, yaitu pada kelas 0 tidak ada kemampuan transfer rate minimum ya, jadi tidak ada patokan. Terus ada kelas 2 MB per second hingga 25 MB per second. Kelas 4 MB per second hingga 50 MB per second. Kelas 6 MB per second hingga 150 MB per second. Kelas 10 yang paling sering sekarang kita gunakan tuh 10 MB per second hingga 312 MB per second. Tapi ada juga seri yang lebih tinggi lagi. Saat ini ada UHS Speed kelas 1, dimana ini hampir sama seperti kelas 10, bedanya ini 80 MB per second. Biasanya ini beda lah, ada perbedaan. UHS Speed kelas 3 itu, nah ini yang paling tinggi itu kecepatan 30 MB atau 200 MB per second. Bisa sampai seperti itu. Pada speed kelas 3, jenis speed kelas yang ketiga tadi itu cocok untuk teman-teman yang punya device dengan kamera kapasitas tinggi, bisa 4K video lah atau apapun, itu cocok banget loh teman-teman untuk pakai yang ini. Dan untuk yang masih FHD ya bisa dengan kelas pertama atau kelas 10, itu agar transfer rate-nya lebih maksimal dan tidak memaksakan budget teman-teman. Nah, untuk video sebenarnya juga masih ada kategorinya sesuai dengan kelasnya, dan ada 5 kelas, dimana video speed kelas 6 ya tentu saja dengan 6 MB, speed kelas 10 dengan 10 MB per second, kelas 30 MB per second, kelas 60 MB per second, kelas 90 tentu 90 MB per second. Dan ini paling cocok untuk kamera dan alat-alat rekam khusus, karena yaitu tadi, karena kemampuan dalam menampung video untuk mentransfer rate-nya juga sangat tinggi. Memilih micro SD yang tepat itu penting ya teman-teman, agar sesuai kebutuhan dan jangan memaksakan budget yang ada. Brand tidak selalu menjadi patokan bahwa brand ini bagus, brand itu bagus, tidak. Teman-teman bisa saja gunakan brand apapun yang teman-teman rasa teman-teman percaya dengan brand tersebut. Yang penting belinya barang yang original, bukan KW. Karena kalau KW nanti bisa terjadi korup, ada kapasitas yang seharusnya teman-teman terima. Nah, seperti jenis saya, ada salah satu jenis skala yang lebih tinggi lagi, ada jenis micro SD, yaitu SDUC atau Secure Digital Ultra Capacity yang 2 TB hingga 128 TB. Nah, itu teman-teman harus tahu. Dan itu biasanya digunakan untuk teman-teman tahu lah, untuk rekam-rekam yang sudah kategorinya studio kelas atas lah, kelas kakap. Terus ukuran bentuk memory card yang ada, kalau standar itu 32 x 24 x 2,1 mm, terus 32 x 24 x 1,4 mm. Ini untuk seri yang tipis. Ada SDSC, ada mini SD itu 21,5 x 20 x 1,4 mm. Sementara micro SD itu minimal 15 x 11 x 1,0 mm. Nah, untuk mendukung sebuah memory card agar bisa dibaca oleh sebuah device atau peralatan-peralatan itu, maka dibutuhkan arsitektur penyimpanan, dan biasanya disupport dengan yang namanya FAT32 dan XFAT. Nah, kalau FAT32 itu jenis yang lama, sementara XFAT itu jenis yang baru, dimana ini digunakan untuk seri-seri tinggi, itu pasti sudah pakai XFAT. Untuk seri yang standar dan masih medium level itu ya udah ada yang masih pakai FAT32. Bukan jelek ya teman-teman, tapi keterbatasan dalam file, untuk pengiriman file itu yang penting. Dan jeleknya XFAT itu nggak semua OS atau sistem operasi bisa membacanya. Biasanya yang bisa membacanya itu untuk sistem operasi itu Windows, iOS, Linux kalau nggak salah, itu yang baru bisa. Sisanya belum terlalu support. Dan untuk FAT32 lebih terbatas ya, karena filenya itu biasanya 4 GB. Biasanya kalau lebih dari itu memory card akan menolak, kalau nggak akan mempartisi sendiri. Itu seperti itu dalam menyimpan file. Nah, kalau teman-teman ragu akan sebuah kapasitas sebuah memory card, bukan bergantung merek ya, teman-teman bisa cek benchmarknya, nilai benchmarknya agar lebih tahu kualitasnya. Itu bisa dengan mengunduh aplikasi bawaan yang ada pada brand tersebut yang Anda beli. Misal merek SanDisk, ya unduh saja teman-teman, coba dengan tipenya. Samsung Evo juga silakan, atau apapun itu silakan. Ada juga kartu memori yang menggunakan standar kelas kecepatan A1 dan A2 itu pada SanDisk khusus, dimana ini performanya dalam kecepatan baca acak minimumnya itu 1500 IOPS atau input or output operation per second. Sementara bisa mempertahankan baca sekuensial minimumnya 10 MB per second. Itu untuk A1 yang seri tingginya. Untuk A2 nya itu jauh lebih berat, dengan kecepatan baca cetak itu hanya 4000 IOPS dan kecepatan baca tulis minimum itu 2000 IOPS. Kecepatan tulis sekuensialnya itu mencapai 10 MB per second. Jenis ini menawarkan kecepatan IOPS lebih dari A1
jika sesuai dengan standar yang diminta. So, jadi teman-teman kalau memang untuk kamera untuk membuat vlog, kamera untuk membuat apapun itu, gunakanlah Video Speed Class karena itu akan lebih baik. Dan kalau UHS ya Speed Class 3 lah harus. Sebisa mungkin sih sebenarnya nggak harus ya, tergantung budget teman-teman juga, kita kan nggak bisa memaksakan. Itu pun juga mengikuti jika teman-teman punya kamera digital atau kamera HP dengan smartphone yang sudah support 4K juga ya layak untuk menggunakan ini. Tapi jika belum ya pakai aja yang kelas 10, itu sudah cukup banget teman-teman. Jadi ingat teman-teman selalu beli barang original ya, jangan beli barang KW-nya. Itu akan mempengaruhi kapasitas, kualitas, serta kenyamanan dalam menggunakan memory card. Tentunya itu kan sangat membantu teman-teman agar tidak baru beli langsung rusak, atau itu kan nggak enak ya, dan justru akan membuang dana lebih besar. Jadi lebih baik belilah yang terbaik gitu teman-teman. Dan juga sesuaikan kemampuan itu sangat penting, dan kalau memang dirasa belum cukup ya lebih baik Anda menahan dulu dan menabungnya dulu untuk membeli yang lebih tepat. Dengan begitu device Anda akan mendapat performa yang jauh lebih baik teman-teman, ternyata efeknya. Dan ketika Anda mentransfer datanya ke komputer atau ke laptop itu jauh lebih cepat, tuh salah satu alasannya kenapa itu sangat dibutuhkan. Selain itu, kepercayaan teman-teman dari suatu produk itu juga sangat penting agar teman-teman nggak salah dalam membeli sebuah produk. Mungkin itu yang saya bisa katakan, dan semoga pertanyaan yang teman-teman ada di dalam pikiran itu sudah bisa terjawab. Ya, kalau teman-teman memang ada sebuah keluhan atau apapun, silahkan follow saya di Twitter. Nanti kita akan mention-mentionan dan kita akan bahas teman-teman tuh sedang kesulitan dalam membeli gadget apa ya. Karena saya di sini juga akan membantu teman-teman dalam mengatasi kesulitan dalam pembelian sebuah barang-barang berupa spare part komputer lah, atau laptop bekas, laptop baru. Silakan bisa datang pada saya dan kita bisa conversation dengan mudah, dan saya yakin saya akan membantu Anda agar lebih yakin untuk membeli sebuah barang terutama elektronik. Yang pertama, agar Anda nggak nyesel. Yang kedua, harga barang elektronik itu nggak murah, jadi jangan sampai Anda merasa rugi. Ketiga, mendapatkan kualitas terbaik. Oke, sekian saja yang bisa saya bagikan tentang microSD. Semoga teman-teman jadi lebih mengerti bagaimana microSD ini berkembang dan microSD ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dan selalu pastikan Anda menggunakan microSD sesuai dengan prosedur yang ada untuk setiap gadget Anda. Dengan begitu, kualitas gadget Anda akan jauh lebih baik. Thank you for listening my podcast. See you in the next chapter. Bye-bye.